Nah, Kamu traktir mahal-mahal ya? Mahal. Termahal apa? Oh, mahal banyak deh masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Iya. Bener ya? Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Wah, Cuk, mitos sih, Cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk, jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Apa kau lihat? Oh gitu. Kau kan ini kan kau Iya DJ dong. kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Pelan-pelan. Iya, itulah. Oh gitu. Gitu. Thank you for info loh, Dok. Semuanya jadi make sense dong. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya, semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya, Dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar alter egonya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, dokternya sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh, Dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Apa ya? Gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Dokter bilang, ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa, kayak Kita kayak ada segmen baru deh, Dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget gitu. Iya. Gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya, Dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. harusnya. Gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. Bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang kecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, sebotol habis beli lagi. Iya. Kalau langsung, wah, Banyak masalah tuh, Dok ya. gila. Masalah ya. Di botol sampai 6 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Gitu campur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya. permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. Orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih, Dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya, Iya. Jot ya. Dok, thank you Dokter Tita. Hashtagnya Now I Know. Itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya suruh Gila, Cok. save. Kalau kamu pernah baca
teman-teman netizen baca namanya Xavier Bias. Xavier penyelamat. Jadi dia itu merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua, kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah itu contoh Xavier Bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh, Dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila Pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan si A ini masih Xavier Bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya. Masa sudah kaya nggak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit Jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tumben di situ. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu Lagi merasa ngerokok. lagi merasa asem ya. Kalau misalkan masalahnya nggak kelar, dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama Hobi. nyari hobi. hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Getar dikit egonya keserang. Kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua kan. Jangan pernah ngomong itu. Apa hal Orang depresi itu ada 2. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu tok. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus. Ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita. Nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita. Ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri, break dari kebiasaan, break dari break dari rutinitas. ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Minimal cuti gitu Iya. berapa hari liburan. Iya, betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depres tuh kadang tergantung. Nah, kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Iya benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dr. Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. mereka depresi sebenarnya? Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Nggak apa-apa. Aman, Dok. Aman. Dok, gara-gara olahraga
emosi dokter jadi stabil gak atau gimana? Iya, lebih stable. Kebetulan lebih stable. Bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini, Dok. Kasih tau ya. Kasih tau apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya, Arab tuh orang orangnya on point, gitu, bro. dia tuh. Dan semua yang dokter bilang tuh bener. iya? bener. Itu on point. Makanya kita dar-dar dulu. Kok bener semua gitu. Oh, Cok, bener. Benar. Viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Makanya itu Saifra bias ya. Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu. Saifra bias itu akan mulai gila kalau circle-mu hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye? Kalau dulu tuh kan aku Saifra bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak tuh. Nggak harus teman dekat. Nah, malah yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua tuh belum tentu akan nolong balik. Nah, itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak.